Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Kita akan membahas teks ulangan ini demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara kronologis Ulangan pasal 6 ini menceritakan masa pada waktu mereka masih di padang gurun, dan perkataan-perkataan yang ada dituliskan di dalam teks Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25 ini adalah perkataan-perkataan Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun di dalam penelitian modern mengatakan bahwa kitab ini sudah dituliskan jauh dari masa Musa, dan kitab ini adalah merupakan suatu sejarah tentang bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi memang mereka sudah lama ada di tanah Kanaan. Bahkan mereka sudah terbuang ke tanah Babel. Namun demikian, ada juga ahli mengatakan bahwa ini masih menjelang masa-masa pembuangan ke Babel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun bagian penelitian teks tentang kitab ini, mari kita melihat isinya yang jauh lebih penting untuk memberikan dampak dan makna kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada teks Ulangan 6 ayat 1 sampai 25 dikatakan bahwa Musa memerintahkan bangsa Israel supaya mereka taat, patuh kepada hukum Allah. Tentu dasarnya sangat kuat, karena mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, negeri baru bagi mereka, maka mereka harus memiliki hukum yang baru. Hukum yang berbeda dengan hukum yang ada di tanah Kanaan. Mereka juga harus menjadi suatu bangsa yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar Kanaan. Mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang taat kepada Yahweh sebagai Allah mereka satu-satunya. Nah, inilah sebabnya Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, kita harus melihat ke dalam teks ini. Ayat ini juga dimulai dengan mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Dan perintah ini harus engkau taati. Dan apabila perintah ini kau taati, maka engkau akan hidup dengan bahagia, hidup dengan sukacita, hidup dengan berlimpah-limpah kemakmuran. Kita senang dengan janji Tuhan, karena memang ketika Tuhan berjanji bahwa jikalau kita taat kepadanya, kita akan patuh dan kita akan mendapatkan segala apa yang Tuhan janjikan, maka hidup kita penuh dengan kesejahteraan. Kita senang dengan ini. Tapi kita mulai, bagaimanakah kita dapat patuh mengenal Tuhan? Ayat yang keempat ini adalah satu semah Israel, dan inilah yang mendasari seluruh teks ini. Dari teks inilah berangkat sampai kepada bagaimana kita bisa mendapatkan berkat karena mengenal Tuhan itu. Dikatakan di dalam ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam pengakuan orang-orang Israel atau syahadat atau credo dikatakan begini, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sehingga dalam hal ini mereka harus benar-benar
Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang mungkin punya banyak ilah-ilah. Dan teks ini ketika mereka mengatakan Adonai Elohenu, maka mereka harus bisa menempatkan Tuhan itu sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan mereka harus menempatkan Tuhan itu yang tertinggi di dalam hati dan takut di dalam pikiran. Mereka harus benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa memahami Tuhan itu sebagai Allah yang tidak dapat diganti, diubah, ataupun mungkin diambil tempatnya dalam kehidupan kita. Jadi Allah ini adalah Allah yang sangat sungguh luar biasa yang harus kita muliakan. Begitulah yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yahweh ini sebagai Tuhan, maka posisinya adalah posisi yang teratas dari semua. Termasuk juga posisi teratas di dalam keluarga, kebutuhan hidup, dan segala-galanya. Kenapa? Karena Yahweh inilah yang akan memelihara bangsa Israel. Dikatakan apabila kamu taat dan mengasihi Allahmu, maka engkau tidak perlu repot untuk segala kebutuhanmu, karena Allah akan menyiapkan itu bagimu. Bahkan orang-orang Israel dikatakan, kamu akan memasuki negeri Kanaan, tidak perlu kamu membangun rumah, tidak perlu kamu membuat ladang, tidak perlu kamu bersusah-susah membangun sumur, karena semuanya itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Dalam hal ini mungkin kita berpikir, dari mana itu semua? Tentu rampasan. Apakah Tuhan mengizinkan merampas kepunyaan orang lain? Nah, disinilah satu peranan yang sangat penting di dalam kitab Ulangan ini. Bahwa di dalam kitab Ulangan ditegaskan bahwa Allah lah yang punya langit dan yang punya bumi. Segala yang ada di bumi ini Dia yang memiliki. Dia berhak mengambil itu semua dari orang-orang untuk diberikannya kepada orang yang dikasihinya. Karena Dia yang memiliki, maka Dia berhak untuk mengambil siapapun yang memiliki itu. Jikalau tidak patuh kepada Tuhan, Dia akan ambil dan Dia alihkan kepada orang yang patuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini hukum Allah. Bahwa hukum Allah itu ketika di dalam kitab Ulangan ini, Dia mau menunjukkan bahwa kepatuhan itu menjadi prioritas untuk kehidupan panjang umur, kehidupan sejahtera, kehidupan yang bahagia, sukses. Semuanya ini diawali dengan ketaatan kepada Tuhan. Jikalau engkau mau taat kepada Tuhan, jikalau engkau mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan hidupmu. Semuanya akan dicarikan Tuhan kepadamu. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memberikannya kepadamu. Sekalipun Dia harus ambil itu dari orang-orang lain, dari bangsa lain. Karena bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya. Tetapi tentu di sini harus kita pikirkan juga bahwa ketika kita mengakui, memuliakan, dan mengutamakan Tuhan itu sebagai Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak boleh mencobainya. Jangan kita berkata seolah-olah karena Tuhan itu akan memperhatikan segala kebutuhan saya, lalu kita tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan apapun, karena mereka hanya mendapatkan dan kemudian mereka harus melanjutkan dengan aktivitas pekerjaan, dan mereka harus berupaya untuk menjadi bangsa yang eksis di sana. Jadi takut akan Tuhan ini juga memunculkan satu pemikiran yang sangat jelas bahwa mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk eksis di tanah Kanaan. Mereka harus bekerja, mereka harus melakukan, mengolah dan sebagainya apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi di atas segala dasar daripada itu semua, mereka harus taat dan mengasihi Tuhan. Karena kunci utama dalam kehidupan itu
di dalam hukum ini kepada bangsa Israel adalah mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau menuruti perintahnya, engkau akan menjadi eksis di tanah perjanjian. Yang kedua, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengikuti perintahnya, engkau akan menjadi teladan bagi orang-orang asing yang tinggal di sana. Engkau akan menjadi berkat, dan orang-orang semua akan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Esa. Itu sebabnya oleh penulis kitab Ulangan mengatakan bahwa Musa menyuruh seluruh orang Israel mengingat hukum dan ketetapan ini. Bahkan menuliskannya di dahinya, mengikatkannya di pergelangan tangannya, sehingga mereka tetap mengingat hukum bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah Esa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan di dalam pembahasan ini? Apakah kita berpikir seolah-olah Tuhan akan diskriminasi kepada bangsa yang lain? Sebenarnya tidak. Allah tidak diskriminasi. Hanya Allah tentu mengutamakan setiap orang yang mengasihi Dia, mengutamakan setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab mereka itulah yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk minta diberkati, untuk minta disertai, untuk minta dipelihara. Tuhan mengasihi semua bangsa, tetapi Dia peduli kepada orang yang percaya kepadanya. Orang-orang Israel ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, mereka penuh dengan kemakmuran, mereka penuh dengan kedamaian, umur mereka panjang, bangsa mereka eksis. Bahkan sampai beratus tahun raja mereka memerintah dengan bergantian sampai kepada pembuangan Babel. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Bisakah bangsa Tuhan dibuang? Bisa. Apabila dia tidak taat kepada Tuhan, dia dibuang. Tentu hal ini berlaku bagi setiap orang. Kalau orang tidak taat kepada Allah dalam hidupnya, dia pun bisa terbuang. Dia pun bisa diabaikan. Dan dia bisa hidup di tempat di mana hal-hal yang buruk akan dialaminya di dalam hidup ini. Tetapi jikalau dia mengasihi Tuhan, jikalau dia benar-benar menjadikan Tuhan itu adalah Allahnya, Tuhan itu Esa yang mengatur hidupnya, maka Tuhan peduli kepada dia. Ini perintah Tuhan. Ini cara berpikir yang dikatakan di dalam kitab Ulangan untuk kita bisa mendapatkan segala kebaikan di dunia ini. Percayalah kepada Allah. Jadikan Dia menjadi tempat yang utama di dalam kehidupanmu. Jangan bersungut-sungut untuk memuliakan Dia dan jangan mencobai Dia. Ajarkanlah tentang Tuhan kepada setiap generasimu, anak dan cucumu. Dan buat mereka boleh mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati kita. Kiranya dengan firman Tuhan ini, kita belajar dengan firman Tuhan ini, kita pun akan hidup dengan bahagia dan sukses. Amin. Salam.